Selamat sore jemaat Shalom, selamat datang dalam ibadah sore ini di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan. Semoga menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness,
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Februari 2023, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka penguatan spiritualitas Tuagama Klasis Kota Ambon, maka tim pelaksana akan melakukan sehari berkorban pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB. Karena itu, mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat. 2. Penerimaan kolekta Minggu 29 Januari 2023 pukul 9 WIB sebesar 16.857.700 rupiah. Syukur sebesar 4.920.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 2.663.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 5.609.000 rupiah. 3. Penerimaan kolekta Minggu 29 Januari 2023 pukul 18 WIB sebesar 9.528.500 rupiah. Syukur sebesar 883.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 860.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 502.000 rupiah. 4. Kebaktian Minggu 5 Februari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta S. Berinusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis GPM Sion. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Tuagama Kota, Marco Patiana Kota, Grace Leinusa. Lagu prosesi pelayan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1, 2, dan 3. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 5 Februari 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nats membimbing kita Mazmur 32 ayat 5. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan
kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Rajamu,
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru di dalam hidup saudara-saudara sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Marco Patiana Kota, disilahkan. Kebenaran dan mohon pengampunan.
kecil dari Bapa menyambut tubuhmu. Namun beri rasanya di sekujur hidup ini. Haruskah kita bertahan menjalani hidup ini, atau memang kita harus berkaca pada firman kebenaran dan mohon pengampunan atas noda dan dosa pada Bapa di surga. Kita bertahan menjalani hidup ini, atau memang kita harus berkaca pada firman kebenaran dan mohon pengampunan atas noda dan dosa pada Bapa di surga. Bapa di surga. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 11. Tetapi sebelumnya jemaat, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 11 berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui.
Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Kita harus mengakui bahwa dunia kita dewasa ini penuh dengan kewaspadaan terhadap berbagai bencana yang terjadi di mana-mana. Dan bencana-bencana itu sungguh mengerikan dan menakutkan kita semua. Dan itu artinya hidup kita, kerja kita, aktivitas kita sangat terkait dengan bencana yang terus terjadi. Kalau kita membaca laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang data kebencanaan 2023 periode 1 Januari sampai 22 Januari, kira-kira ada sekitar 116 bencana di Indonesia. Itu didominasi oleh cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dan di Maluku ada 3 bencana yang terjadi. 10 Januari kita semua tahu gempa yang sangat kuat, 7,9. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita bisa jadi ada bencana-bencana gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya yang akan mengkhawatirkan kita. Akhir-akhir ini kita bergumul dengan bencana sosial akibat pertikaian saudara kita di Kei, di Tual, yang oleh kasih Tuhan perlahan-lahan mulai membaik, dan bencana-bencana yang lainnya. Izinkan saya untuk memperlihatkan satu data sederhana di satu jemaat kecil yang coba saya ambil 2 hari belakangan ini dengan satu pertanyaan pada Google Form. Sebutkan salah satu bencana yang paling menakutkan Anda. Ada 53 responden dan 28% mengatakan bahwa mereka takut terhadap gempa. 18% takut terhadap tanah longsor, begitu juga tsunami, ada 7% konflik antar warga dan seterusnya. Narkoba ada 3%, harga-harga mahal 3%, korupsi, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana menjadi presentasi oleh kelompok
jemaat kita. Kita bisa melihat bagaimana respons jemaat kita terhadap bencana alam, terhadap bencana sosial, dan terhadap bencana lainnya. Kita seringkali beranggapan bahwa hanya bencana gempa yang mengkhawatirkan kita. Hanya bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir yang juga mengkhawatirkan kita. Tetapi izinkan saya menggunakan konsep bencana ini untuk mengajak ibu bapa dan anak-anak jemaat semua untuk merenungkan apa yang Mazmur mau katakan kepada kita semua. Satu bencana lain yang sangat menakutkan, satu bencana lain yang sangat menghancurkan dan akan membinasakan hidup kita jika kita tidak hati-hati dan tidak waspada, dan saya sebut bencana PDKP, pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan. Jika kita menggunakan cara pandang bencana untuk merefleksikan apa yang menjadi bacaan kita pada Mazmur 32 ini, maka salah satu bencana yang bisa merusak hidup kita, mengganggu spiritualitas kita adalah bencana PDKP. Orang akan terlibat melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan alam semesta. Orang akan melakukan dosa di hadapan Allah, manusia, dan alam semesta. Orang suka melakukan kesalahan-kesalahan apapun, mengikuti kemauan-kemauan dan kepentingan, dan orang tidak tanggung-tanggung untuk saling menipu satu dengan yang lainnya. Pemazmur ingin mengajak kita. Ia ingin membuat kita mendengar tentang ini ajaran, ini hikmat, ini kebijaksanaan, ini jalan yang Dia tunjukkan supaya kita bisa berkata pelanggaran apa yang sudah kita lakukan. Dosa apa yang sudah kita perbuat, kesalahan-kesalahan seperti apa yang selama ini menjadi kesukaan kita, dan sudah berapa banyak orang yang menjadi korban dari penipuan-penipuan yang kita lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bencana pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan melakukan penipuan bisa berkembang di dalam kehidupan kita. Bisa dari banyak aspek, dan hati-hati tentang bencana ini. Hati-hati tentang pelanggaran-pelanggaran yang menghancurkan seluruh kehidupan kita. Hati-hati terhadap dosa yang tanpa sadar ataupun sadar merorong seluruh pergumulan beriman orang-orang percaya. Bisa jadi di antaranya adalah malas kebaktian. Bisa jadi di antaranya adalah jarang berdoa. Bisa jadi di antaranya adalah juga malas bekerja, mencari nafkah, melakukan tugas-tugas dan lain sebagainya. Bisa jadi kita tidak suka untuk membawa persepuluhan-persepuluhan dan syukur. Bisa jadi itu di dalam bentuk judi. Bisa jadi dalam bentuk miras. Yang sadar ataupun tidak sadar, orang-orang percaya sementara masuk pada apa yang disebut pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan. Bisa jadi ada di antaranya adalah korupsi. Bisa jadi ada di antaranya suka
pukul maitua atau pukul paitua, tapi jarang ya ada maitua yang pukul paitua. Atau pergaulan-pergaulan bebas di kalangan para remaja, di kalangan para pemuda, seks bebas, kekerasan seksual, selingkuh. Kita harus mempertanyakan diri kita. Bagaimana kita hidup di tengah bencana PDKP itu, pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan. Hati-hati juga belakangan banyak penipuan-penipuan online. Moga-moga di antara kita tidak ada yang menjadi pelakunya. Dan itu semua menggambarkan sesuatu yang sungguh tidak main-main dalam kehidupan beriman kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika ada begitu banyak bencana PDKP, pelanggaran dosa, kesalahan, dan penipuan dalam hidup ini, maka panggilan orang percaya adalah panggilan untuk segera menangani bencana itu. Segera mengatasi pelanggaran, dosa, kesalahan, penipuan. Melalui upaya kita di dalam tema pemberitaan ini adalah upaya untuk memurnikan iman jemaat. Kita harus mengatasi pelanggaran kita. Kita harus memberi respons yang baik terhadap dosa, kesalahan, dan praktek penipuan, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang murni imannya. Orang-orang percaya yang murni di dalam pertumbuhan sebagai pengikut Kristus. Sebab Mazmur dengan jelas mengingatkan kita akibat bencana membuat pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan. Maka ayat 3 mengatakan, tulang menjadi lesu, yang artinya tidak kuat. Mengeluh sepanjang hari. Ayat 4 bilang, sumsum menjadi kering, cairan tubuh terkuras habis, lemah, sakit, tidak kuat. Karena di dalam hidup ini penuh dengan pelanggaran. Ada pikiran-pikiran melakukan dosa, ada praktek-praktek melakukan kesalahan dan penipuan. Karena itu dia mengatakan, kalau kita melakukan ini, maka tulang-tulang akan menjadi lesu, mengeluh sepanjang hari, sumsum menjadi kering. Dan dipastikan, kalau itu kita rasakan, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan. Sekali lagi, kalau kita melakukan pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Selalu gelisah, selalu lemas, selalu lombok di dalam hidup. Jauh sebelum ada pengetahuan psikologi tentang depresi atau putaran biofeedback, yaitu teknik untuk mengobati penyakit stres dan kelelahan, atau juga jauh sebelum orang mengenal gangguan psikomotis, yaitu gangguan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Pemazmur kuno sudah mengatakan bahwa pelanggaran yang kita lakukan, dosa, rasa bersalah, dan penipuan yang tidak diakui, yang tidak diselesaikan, maka akibatnya seperti pada ayat 3 dan 4 tadi.
Sekali lagi, pemazmur mengatakan, kalau pelanggaran-pelanggaran itu, kesalahan, dosa, dan penipuan itu tutup mati, sembunyi, bikin terus, maka akan terjadi yang kita rasakan pada ayat 3 dan 4. Pemazmur menawarkan kepada kita semua, jika hendak menjadi orang percaya yang murni imannya, jika ingin menjadi orang percaya yang menikmati kebahagiaan hidup, maka kita harus berkata jujur. Kita harus terbuka dan mengaku apa adanya tentang pelanggaran-pelanggaran kita. Bilang apa adanya tentang dosa-dosa kita. Kasih tahu apa adanya tentang kesalahan-kesalahan kita. Sampaikan apa adanya tentang penipuan-penipuan yang mungkin sudah kita lakukan. Karena pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan, kalau tidak diungkapkan, kalau tidak diselesaikan, maka hal-hal itu akan membuat hidup kita kotor dan terkontaminasi, sehingga kita tidak murni lagi sebagai anak-anak Allah. Kita tidak bersih lagi sebagai orang-orang percaya yang mengaku percaya kepada Kristus. Mengaku pelanggaran, mengaku dosa, kesalahan, penipuan, dan kejahatan, lalu stop bikin akan. Supaya ada pengampunan dan supaya iman jadi murni. Beta ulangi, kalau beta, ibu bapa, dan anak-anak semua sudah dengan sepenuh hati mengaku tentang pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipuan, stop bikin akang, berhenti. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih pengampunan. Supaya Tuhan angkat dari jurang kebinasaan. Supaya Tuhan peluk kita dari segala kesalahan dan pelanggaran yang mungkin sudah kita lakukan. Tagal itu berhenti dengan kalakuan sembunyi pelanggaran. Stop dengan sikap sembunyi dosa. Stop dengan kalakuan sembunyi kesalahan-kesalahan, sembunyi segala penipuan dari Allah, dari bini, dari laki, dari anak-anak, dari orang tua, dari rekan-rekan. Stop. Karena sembunyi-sembunyi itu bikin ketonseng tenang kalau ada bikin sesuatu. Jadi sebagai suami, kalau sudah salah sedikit, ingat-ingat hati, bikin tenang hati, sembayang lalu kasih tahu por mai tua. Seng kasih tahu juga pasti mai tua tahu. Mai tua juga begitu. Anak-anak juga begitu. Kalau berjalan langgar dari orang tua pun nasihat, sejauh dari Tuhan pun mau, jangan sembunyi. Kalau cowok-cowok ada bikin sabarang-sambarang, kasih tahu. Atau nyong-nyong su ajak yang sabarang-sabarang, kasih tahu, jangan sembunyi. Sembunyi itu hancur. Sembunyi itu sama saja dengan kita tidak mengungkapkan dan mengaku dosa di hadapan Allah. Karena sembunyi itu orang tetua bilang simpang salawar. Ibu bapak tahu ya salawar. Atau satu contoh begini. Dulu biasa ada orang tetua jaga nasihat, teristimewa rumah tangga yang baru. Kalau anak mulai sakit buang-buang air, dibawa di dokter, minum obat,
sembai-bai. Lalu mulai bilang, pariksa paitua jua. Jangan sampai ada salawar. Jangan sampai ada sambunyi. Betul. Jadi kalau paitua bilang, farmaitua jangan marah. Kita baru-baru ada begini, begitu. Jadi kas ampong jua, kas maaf jua. Lalu sombayang anak baik dan Tuhan pun sayang. Biasa ketong bilang Bapak Ibu, kalau Bapak salah ya Bapak tanggung juga, mengapa anak-anak lain? Karena kalau pukul Bapak saya ngerasa. Jadi pukul di anak saja. Jadi bikin barang-barang nih Bapak Ibu, ingat anak-anak. Kerja, cari nafkah, lihat gaji, dan karir semuanya, ingat anak-anak, ingat maitua, ingat paitua. Karena apa yang ketong lakukan itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan hidup kita. Stop campur aduk hidup dengan apa yang kotor dan tidak layak di hadapan Allah, supaya betul-betul bersih, betul-betul murni sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi kalau sudah jadi anak-anak Tuhan, para remaja, pemuda yang berkenan di hadapan Allah, itu saja, jangan campur-campur. Campur dengan miras, tidak murni lagi. Mabo-mabo, ugalan-ugalan dengan motor, mobil di jalan-jalan, pulang lat-lat, tidak murni lagi. Dengaran orang tatua, tidak murni lagi. Suka sekolah, suka kuliah, iko mau pun mau, hati-hati supaya menjadi anak-anak yang murni di hadapan Allah. Iman yang murni yang mendatangkan pengampunan dan kebahagiaan adalah iman yang seutuhnya, mengaku seutuhnya, dan seutuhnya melakukan pengakuan. Bukan mama tanya, Nona ada sekolah baik-baik, padahal ada sembai nih. Bicara lain di rumah, lain di sekolah, lain di jalan-jalan. Atau paitua tanya maitua, ma ada baik-baik dan teman-teman, ada kerja baik-baik, bicara lain di rumah, lain di kantor. Seutuhnya mengaku apa adanya dan bikin pengakuan itu. Bukan bicara di muka lain, di belakang lain. Setiap orang percaya harus semakin yakin bahwa hal pengampunan yang mendatangkan kemurnian iman dan kebahagiaan bukan semata-mata karena ketong rasa menyesal saja. Bukan semata-mata karena ketong rasa bersalah saja. Bukan itu saja. Tetapi orang yang mau mendapatkan pengampunan Allah plus kebahagiaannya adalah orang yang percaya bahwa pengampunan dan kebahagiaan itu terjadi karena intervensi Allah. Pengampunan dan kebahagiaan itu terjadi karena cinta Allah yang begitu besar bagi kita. Bukan ketompung kuat, bukan ketompung hebat. Karena itu Mazmur bilang, selagi bisa dia ditemukan, berdoa. Dengar ajarannya, dengar nasihatnya, berjalan di jalan yang Tuhan tunjuk. Dan itu melukiskan bahwa begitu besar cinta dan kasih sayang Allah bagi kita. Bu Bapak ketong ingat di Lukas 15 cerita tentang anak yang hilang, lalu dia kembali lagi. Ayahnya berlari dan memeluk dia, mencium dia, dan berbahagia menghidangkan satu pesta bagi anak itu. Jadi beta, ibu bapak, anak-anak ketong semua memang sempurna.
Ketong semua nih orang terbatas, orang yang juga pernah bikin salah, pernah bikin dosa, pelanggaran dan penipuan. Tapi kalau sadar lalu mengaku, kita harus percaya Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan mengasihi kita. Ia akan memeluk kita dengan cintanya yang besar dan melupakan semua kesalahan dan dosa. Tapi bukan berarti lalu habis mengaku bikin lain, sayang. Bukan begitu Bapak Ibu. Sekali sadar seterusnya dan jangan ulangi lagi. Selagi ada waktu untuk diampuni, ikut Tuhan punya mau. Kalau lewat, Bapak Ibu percaya dari mimbar ini, habis, selesai, kesusahan dan kebinasaan datang. Entua itu biasa lanjar, los panjang sekali. Untuk apa? Ingat diri, sadar, lalu berhenti, stop dengan pelanggaran apapun, dosa, kesalahan dan penipuan apapun. Lalu ketong murni di hadapan Tuhan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu, ketong dengar apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, pengampunan ini meneguhkan kita, mestinya meneguhkan kita. Kalau laki su bilang salah, su mengaku ada kasaleu, terima dan segala baik. Waktu nikah kan ketong mengaku, yang bilang saya menerima dia, tapi pada waktu dia salah saya menolak dia. Seng. Dalam kelebihan dan kekurangannya, terima dengan segala baik, lalu hidup di dalam kasih Tuhan. Dan itulah refleksi dari Mazmur. Orang-orang yang diampuni dari pelanggaran, salah, dosa dan penipuan itu begitu merasakan kebahagiaan dan sukacita karena Allah memeluk mereka. Allah mengasihi mereka dan Allah menuntun mereka dalam hidup ini. Sungguh yang diampuni itu diberkati. Karena pengampunan itu sejatinya adalah berkat. Tuhan memberkati Ibu Bapak, anak-anak jemaat sekalian. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita mati dan dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Bu Bapak, kita akan mendengarkan vokal grup Tuagama Klasis Kota Ambon, dan dalam kebaktian ini kita dimintakan untuk berbagi dengan mereka dalam sehari berkorban untuk kegiatan penguatan kapasitas Tuagama Seklasis. Dengan hormat kami undang Tuagama Seklasis untuk mempersembahkan pujiannya. Ya baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami selaku Tuagama Klasis Kota Ambon untuk mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itulah yang pertama dan yang terutama.
angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Dan yang terutama. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mestinya digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Pujikanlah
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Grace Leinusa, dipersilakan mempersembahkan pujiannya. Selamat sore jemaat Shalom. Ya, kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua untuk menapaki usbu yang baru nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Yang Maha Besar Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami imani, kami semua di dalam persekutuan kebaktian jemaat-Mu yang kudus ini datang menghadap hadirat-Mu Bapa dan memasrahkan seluruh pergumulan beriman kami di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji dan mengagungkan segala kebesaran kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jika kami boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Itu semua karena cinta dan kasih-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu yang nyata dan pelukan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala kesulitan, beban, masalah, tantangan, dan cobaan apapun, kami merasakan cinta-Mu. Dalam segala sukacita, kebahagiaan, dan keindahan hidup ini, kami menikmati rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan di dalam kebaktian Minggu Jemaat-Mu. Seluruh umat-Mu yang hadir mengambil bahagian ini. Tuhan kasihani mereka, Tuhan berkati mereka satu demi satu, keluarga-keluarga, rumah tangga mereka, segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab, usaha, bisnis, dan mata pencaharian dalam bentuk apapun. Tuhan kuduskan dan Tuhan limpah ruahkan segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mendoakan anak-anak kami yang masih kecil, para remaja dan pemuda, dengan pendidikan dan seluruh pergumulan mereka mencari lapangan pekerjaan. Pergumulan mereka di lingkungan sosial di mana mereka berada, dalam berbagai pengaruh dan tantangannya. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam kasih dan limpahan cinta-Mu, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang murni imannya
bertumbuh di dalam kasih, ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Kami mendoakan orang tua, kami mendoakan para janda, duda, anak yatim piatu. Dalam segala pergumulan, Tuhan Engkau mengasihi dan memberkati semua mereka. Kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan berbagai urusan-urusan di kota ini, dengan berbagai aktivitas-aktivitas, berbagai tanggung jawab, Tuhan Engkau buka jalan dan Engkau pimpin di dalam kasih-Mu, supaya segala urusan dan segala tanggung jawab tugas yang harus dilakukan benar-benar berlangsung dengan segala baik. Ya Bapa, pergumulan-pergumulan kekasih-kekasih kami di tempat-tempat pekerjaan, di tempat-tempat tugas, dengan jabatan apapun, dengan karir-karir yang sementara dirintis, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Tanggung jawab seberat apapun yang Tuhan percayakan di bidang apapun, Engkau berkati anak-anak Tuhan, supaya seluruh pergumulan yang ada di pundak mereka dapat dilakukan dengan segala baik. Ya Bapa, kami teringat kepada orang-orang yang terbeban dengan masalah-masalah hukum, orang-orang yang terbeban dengan berbagai tantangan, cobaan-cobaan kehidupan. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah mereka. Jika dalam perjalanan-perjalanan hidup ini ada pelanggaran dosa kesalahan yang dilakukan, Tuhan terima dan sambut mereka, dan biarlah seluruh pergumulan yang mereka jalani dilepaskan, dilegakan, dan semua masalah dapat Tuhan tanggung dengan penuh kasih. Kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan kesehatan kami Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, jamah dan urapi semua kami yang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu Tuhan, supaya kami disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan. Pemulihan-pemulihan yang kami lakukan di rumah maupun di rumah-rumah sakit Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan kasihani itu semua. Jika ada rencana-rencana indah di antara kami, dengan rumah tangga, dengan anak-anak cucu kami, dengan pekerjaan, tugas, bisnis, dan mata pencaharian pengabdian kami, Bapa, mampukan kami untuk melakukannya, menuntaskannya dengan damai dan sukacita. Kami mendoakan para pelayan gereja-Mu Tuhan, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, bersama dengan staf dan jajarannya, dalam tugas-tugas menanam dan menyiram di gereja ini, di klasis ini. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani mereka. Tugas-tugas pendampingan, pelaksanaan persidangan jemaat yang sementara berlangsung, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon, bahkan di klasis-klasis yang lain, yang sementara menyelenggarakan persidangan-persidangan jemaat, Tuhan pimpin para pelayan dan umat-Mu bergumul di persidangan ini, menghasilkan keputusan-keputusan gereja untuk memuliakan nama-Mu dan menghadirkan karya damai sejahtera bagi sekalian jemaat. Terima kasih Tuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode, para pimpinan klasis pimpinan jemaat di lingkup Gereja Protestan Maluku, Tuhan kasihani dan Tuhan berkati para pelayan di gereja-Mu. Bapak Ibu penatua, diaken dari Jemaat Menara Kasih dan Sion yang bertugas di dalam kebaktian ini, Tuhan berkati dan Tuhan kasihani di dalam kasih-Mu. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami, para tuagama di Gereja Maranatha, di seklasis Kota Ambon, dalam tugas dan pergumulan-pergumulan penguatan kapasitas, penguatan spiritualitas para tuagama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah agenda penting ini dapat berlangsung dengan segala baik. Tuhan berkati jemaat-Mu yang menopang dengan segala bentuk sampai pada hari ini. Sehari berkorban untuk kegiatan penguatan spiritualitas tuagama. Tugas-tugas mereka di gereja-gereja, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin senantiasa.
para pelayan liturgis di dalam kebaktian ini Tuhan Engkau berkati dan kasihani semua ibu bapa bersaudara, tim musik, sound, kolektan, singers, tim multimedia. Tuhan, para pegawai di gereja ini maupun di Klasis Kota Ambon yang berfungsi dan bertanggung jawab mensukseskan pelaksanaan kebaktian ini. Tuhan berkati semua orang, langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun. Saudara-saudara kami yang mempersembahkan puji-pujian di dalam kebaktian ini Tuhan, Solo Vokal Group, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin di dalam cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami pada semua jenjang pemerintahan, lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, yudikatif, lembaga-lembaga swasta, wira swasta, TNI, Polri, semua elemen masyarakat bangsa dan negara ini dalam tanggung jawab pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani. Kami menopang pergumulan-pergumulan persaudaraan dan damai di Kota Tual. Pergumulan-pergumulan perdamaian dan persaudaraan di dalam kehidupan kami di Kota Ambon, di mana sekalipun. Tuhan ajak kami menjaga perdamaian sejati, merawat persaudaraan, dan menjauhkan diri dari provokasi, menjauhkan diri dari kebencian, pertikaian satu dengan yang lain, supaya kami menjalani seluruh pergumulan beriman ini dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang datang dalam kebaktian ini, dengan segala pergumulan mereka Tuhan Engkau dengar dan sambut di dalam kasih-Mu, berkati satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh pergumulan beriman kami, dan sebagai persekutuan orang-orang percaya, kami memanggil nama Tuhan dengan berdoa Bapa sama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata,
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa. Syukur kebaktian kita selesai. Selamat malam, shalom.